Halo, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita kembali bertemu oleh karena berkat Tuhan, berkat kemurahan Tuhan. Kita juga diberikan kesempatan yang berharga untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita mempersiapkan diri kita terlebih dahulu. Tuhan, kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu membaharui hati kami, membaharui hidup kami, sehingga kami boleh diberikan kekuatan untuk berjalan bersama-Mu dan mengandalkan Engkau di dalam kami menjalani kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi orang yang berhikmat. Demi Kristus Sang Firman kami berdoa. Amin. Apakah saudara merasa bahwa hidupmu tidak diberkati? Hal ini penting sebab banyak orang yang merasa bahwa hidup mereka tidak diberkati karena mereka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Ini adalah sebuah kekeliruan dalam melihat berkat. Sebab berkatnya bisa berbeda-beda kepada setiap orang sesuai dengan anugerahnya. Tidak hanya itu, terkadang kita merasa karena sepenglihatan kita hidup orang lain dalam tanda petik lebih baik, mereka lebih diberkati. Padahal jika kita telusuri lebih dalam, seringkali kenyataan sebenarnya tidak demikian. Sebab hidup yang kelihatan lebih baik belum tentu adalah hidup yang diberkati Tuhan, apalagi berkenan kepada Tuhan. Dengan kata lain, hidup yang kelihatan nyaman dan damai-damai saja belum tentu sebagai bukti bahwa itu berkat Tuhan. Hal ini terlihat jelas di dalam kisah pelayanan Yeremia. Di dalam Yeremia 6 ayat 14. Di mana banyak orang mengatakan damai, damai, karena memang kondisinya lagi tidak bergejolak. Dan di situ juga Tuhan berkata bahwa tidak ada damai. Namun walaupun kedamaian belum tentu merupakan berkat Tuhan, tetapi berkat Tuhan sudah pasti bercirikan kedamaian. Sebab ketika seseorang sadar bahwa hidupnya diberkati Tuhan, maka ia pun hidup di dalam berkat itu dengan penuh pengharapan dan sanggup mempercayakan hidupnya pada Sang Sumber berkat dan Sang Sumber kedamaian, yakni Tuhan sendiri. Mengenai orang yang demikian, Yeremia 17 ayat 7-8 mengatakan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Di sini Tuhan menegur umatnya karena seringkali mereka mengandalkan kekuatan sendiri, sehingga damai sejahtera yang mereka peroleh pun adalah damai sejahtera palsu. Tuhan mau umatnya mengandalkannya, sehingga hidup umatnya, hidup setiap kita benar-benar diberkati olehnya. Sehingga apapun yang terjadi, apapun musim kehidupan kita, baik musim hujan, musim kering, kita akan tetap berada di dalam penjagaan, pemeliharaan, dan tuntunan Allah. Sehingga kita pun dapat dikatakan berhasil. Dalam arti tidak berhenti berbuah. Nah, rindukah hidup kita diberkati? Rindukah hidup kita dikatakan berhasil di mata Tuhan? Maka yakin dan percayalah kepada Tuhan. Andalkanlah Dia senantiasa. Taruhlah pengharapanmu padanya saja. Taat dan setialah. Dan hiduplah senantiasa di dalam Dia. Amin.